Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi hidayah anugerah sehingga kita itu bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu an qatanallahu alladzi an taqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Yang artinya dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata. Telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Allah Akbar. Dalam ayat di sini jelas bahwa nanti hari akhir kulit kita semua, ya, yang ada dalam tubuh kita semua, ya, dari ujung rambut sampai ke bawah terus sampai kaki, ujung kaki, semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tidak bisa berbohong. Ya, kita bilang tidak pernah berbuat dosa, kulit akan berbicara. Nah, hati-hati benar. Dalam kehidupan kita harus hati-hati benar. Kenapa? Karena nanti akan dimintai pertanggunganjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dari rambut kita, ya kan, rambut kita, kulit kita, semua di sini ini rambut kita. Ini harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya ketentuan-ketentuan agama harus dilaksanakan. Misalnya yang ubanan jangan dicabut, ya, jangan disemir-semir supaya hitam, supaya kelihatan muda gitu. Sehingga dengan kelihatan muda mungkin lain jenis akan suka sama kita, disalahgunakan akhirnya. Oleh karena itu, biarkanlah rambut memutih seiring dengan umur yang semakin bertambah, otomatis jadi putih. Ya, seperti saya ini putih. Ya. Harus mensyukuri rambut putih, tandanya kita itu sudah tua. Yang kedua, putih itu menandakan suci, bersih, diharapkan ya mensucikan diri. Kita harus benar-benar memperbaiki diri, mensucikan diri, bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rambut putih, kita akan introspeksi diri kita masing-masing. Maka rambut kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan disemir hitam, ya. Jangan disambung-sambung rambut kita ini. Ya. Kalaupun panjang ya dirapikan, tidak apa-apa panjang silahkan, tapi dirapikan. Bagi laki-laki, bagi perempuan bagaimana? Dikerudung, ditutup, kerudung, dan sebagainya. Nah, bicara rambut itu kan macam-macam rambut. Ada rambut kepala, ada rambut alis, ada rambut ini di mata ini, ya kan? Ada rambut ini, rambut sini, rambut sini. Rambut kulit-kulit ini semua rambut. Ya. Rambut di dada, rambut di bawah dada, terus sampai ke bawah, rambut kaki. Ini semua kulit ini berambut, ya.
ada yang panjang terus, akhirnya dipotong, ya rambut kepala. Sama rambut kumis, jenggot, pasti memanjang dengan sendirinya, harus ditata dengan rapi, dicukur, dan sebagainya. Ya. Rambut alis tidak panjang-panjang, Allah men-stop rambut alis supaya tidak panjang. Bayangkan kalau panjang, potong lagi panjang, potong. Capek kalau rambut alis panjang. Nah, maka Allah mengetahui mana yang rambut tidak panjang-panjang, ya, tetap pada rambut yang panjang. Nah, itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri oleh kita semua, ya. Rambut harus taat pada Allah, jangan melawan ketentuan Allah. Seperti alis tidak boleh cukur, ya tidak usah lah, jangan dihabisin alisnya atau dilukis-lukis alisnya biar kelihatan ganteng, kelihatan cantik. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Jadi rambut taat pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita itu benar-benar nanti akan selamat karena akan menjadi saksi. Macam rambut alis ini. Karena ada ceritanya ketika itu ada satu orang yang selalu berbuat dosa di dunia sehingga sudah dinas masuk neraka. Ya, oleh Allah diperintahkan masuk neraka. Begitu mau dilemparkan ke neraka, bulu rambut protes. Bulu rambutnya. Jangan dulu ya Allah, saya bersaksi ya Allah. Jangan dulu orang ini dimasukkan neraka. Memang orang ini banyak dosanya, saya bersaksi banyak dosanya orang ini. Tetapi saya bersaksi juga bahwa orang ini pernah menangis bertobat di hadapan dengan sebenar-benarnya tobat, sehingga ampunilah ya Allah orang ini. Bahwa beliau sudah tobat dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Kata beliau mata ini. Akhirnya tidak jadi dimasukkan ke neraka, akhirnya dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus bersaksi. Ini juga bersaksi. Semua bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus berbuat baik. Jangan berbuat dosa. Ya. Rambut terus taat kepada Allah. Dalam rambut apa? Otak kita. Ya. Otak kita itu juga dijaga, jangan sampai menentang Allah. Ya, ada kecerdasan dalam otak. Ya, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Semuanya ada dalam otak. Ini otak ini yang mengendalikan dunia dan isinya. Manusia itu secara keseluruhan itu dikendalikan oleh otak. Ya. Kecerdasan intelektual, ada kecerdasan verbal, ada kecerdasan visual, ada kecerdasan kinestesis, ada kecerdasan logis, matematis, intrapersonal, interpersonal, naturalis. Nah, ini dalam kecerdasan intelektual kita itu. Ada 8 kecerdasan yang harus diolah dalam otak kita. Sehingga bisa memajukan dunia, bisa menjadi pemimpin dunia ini karena otak mengasah kecerdasan itu. Kecerdasan verbal, ya verbal itu linguistik bahasa. Ya, bahasa harus baik, ucapannya harus baik dan sebagainya. Sehingga dia itu bisa berdakwah dengan kecerdasan verbal. Ya. Dengan kecerdasan verbal, kita akan selalu mendekatkan diri pada Allah, mengajak kebenaran, mengajak supaya bertauhid kepada Allah, mengajak supaya kita tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Itu kecerdasan verbal. Ya. Dalam otak kita harus kembangkan kecerdasan verbal. Ada kecerdasan visual, teknologi. Ya. Kecerdasan teknologi adalah kecerdasan bagaimana visualisasi, inovasi, kreativitas,
menciptakan berkarya untuk kemajuan peradaban dunia. Dengan kecerdasan teknologi tersebut akan bisa memudahkan pekerjaan-pekerjaan manusia. Ada juga kecerdasan kinestesis, ya. Kinestesis itu adalah berolahraga. Bagaimana kita itu berolahraga untuk kesehatan, ya. Dengan sehat, kita badan sehat, kita ibadah juga akan semakin khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sehat kita bisa bekerja dengan sebenar-benarnya. Dengan sehat kita itu bisa sekolah, bisa kuliah, bisa mencari ilmu, bisa khusyuk ibadahnya dan sebagainya. Maka kesehatan itu harus dijaga dengan sebenar-benarnya melalui apa? Di antaranya adalah dengan berolahraga. Ada juga kecerdasan linguistik. Ya, linguistik bahasa, ada kinestesis, logis, matematis. Ya, logis matematis itu adalah kecerdasan berhitung, matematika. Ya, hitung-hitungan itu cerdas. Nah, ini untuk orang-orang yang berbisnis, ya. Kegiatan ekonomi itu harus pinter matematikanya, berhitung. Sehingga akan cepat untuk proses kegiatan ekonomi. Nah, maka harus cerdas dalam berhitung, cerdas dalam intrapersonal. Ya. Intrapersonal itu adalah pengembangan kepribadian. Banyak orang yang sudah tua tetapi belum dewasa. Kenapa? Ya mungkin proses kehidupannya itu belum maksimal dikerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga masih tergantung kepada orang yang lain. Ya begitu juga orang yang muda belum tentu orang yang muda itu dewasa. Bisa terjadi orang yang muda itu lebih dewasa daripada yang tua. Nah, maka perlu adanya ikhtiar, ya, ikhtiar dalam mengembangkan kepribadian kita itu supaya lebih dewasa lagi. Ya. Jadi orang yang dewasa itu bukan tergantung kepada usia, umur, ya, tetapi tergantung bagaimana kita itu menyadari kehidupan kita, bahwa kita itu dari mana, mau kemana, dan untuk apa, sehingga perlu adanya suatu proses pembelajaran, baik pembelajaran informal, non formal, ya kan, atau formal di dalamnya itu. Nah, maka perlu adanya pelatihan-pelatihan. Ya. Ada kecerdasan interpersonal, ada intrapersonal, ada intrapersonal. Jadi komunikasi dengan sesamanya, ya, koordinasi, ya, ada jaringan-jaringan berbisnis, banyak kawan, banyak teman yang membantu dan sebagainya, ini penting. Sehingga yang pada akhirnya dalam berbisnis akan semakin maju, berkembang dan sebagainya. Ada juga kecerdasan naturalis. Naturalis adalah alam semesta. Bagaimana alam semesta ini bisa diproduktifkan sehingga bermanfaat bagi manusia. Ya. Bagaimana tumbuh-tumbuhan diolah bisa menjadi obat, bisa menjadi barang-barang berharga, misalnya HP, sepatu, ya, tas, dan sebagainya, sehingga bisa dijual. Ada nilai jual yang lebih tinggi lagi dikarenakan kreativitas. Ya. Bagaimana barang-barang mentah dirubah bisa menjadi barang jadi yang pada akhirnya bisa dijual, ya, mempunyai nilai yang tinggi dan bisa menghidupi kehidupan manusia sehingga terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan di dalamnya. Ya, begitu juga kecerdasan ritmik, ritme, ya, seni, ya. Seni kan luas, seni musik, seni ukir, ya, seni menggambar dan sebagainya. Kembangkan itu.
sehingga akan mencintai keindahan. Seni itu indah. Segala sesuatu yang indah itu adalah mengandung unsur seni dalamnya itu. Ya, dalam otak ini ada kecerahan seni, ya kan, verbal, visual, kinestesis, logis, matematis, intrapersonal, interpersonal, naturalis, ritmik, ritme, ya, nyanyian, lagu dan sebagainya. Maka akan menciptakan suatu aliran musik, ada dangdut, keroncong, pop, ya kan, jazz dan sebagainya. Ini dalam otak ini luar biasa ini. Ini melebihi robot, melebihi internet, melebihi Google, ya kan, WA, email, Twitter, ya kan. Pokoknya yang paling canggih itu ya otak kita ini, ya kan, otak kita ini yang membuat program. Program itu dibuat untuk keperluan manusia supaya lebih cepat, ya, supaya lebih bisa membantu urusan-urusan manusia, yang pada akhirnya akan bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, ya, kebutuhan primer, sekunder, tersier dan sebagainya terpenuhi, yang pada akhirnya manusia itu akan sejahtera. Nah, itu di dalam otak. Maka otak kita itu harus positif, ya, jangan negatif. Kalau otak kita positif, maka hasilnya pun positif. Kalau kita memandang orang positif, orang lain memandang kita juga positif. Tapi kalau otak kita negatif, orang lain akan berpikir negatif juga sama kita. Contohnya ketika Nabi Isa alaihissalam berdakwah, "Hai manusia, beriman bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia. Kita akan selamat dunia akhirat." Nah, ada yang melawan, ada 3 pemuda yang membangkang. Saya protes, Nabi Isa, bahwa sumber kebahagiaan itu bukan karena beriman bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena uang, karena harta benda, maka akan menjadikan bahagia. Oh begitu ya. Kalau begitu, ayo datang ke rumah saya. Siapa tahu saya ada harta yang banyak, lalu akan saya hadiahkan kepada Anda bertiga. Mudah-mudahan kalian akan bahagia dengan harta itu. Ayo, ya. Nah, diajaklah ketiga pemuda itu ke rumah Nabi Isa alaihissalam. Ya, bersilaturahmi di sana, dikasih makan dan sebagainya. Akhirnya dikasih juga harta. Ini saya kasih harta, tapi tempatnya di gunung sana. Di gunung ada goa, di goa ada peti, dan di peti, dalam peti itu dikunci, dikuncinya. Ini denahnya, silahkan cari ke sana. Begitu dapat, kalian bagi bertiga ya. Oh iya, iya. Nah, maka akhirnya ketiga orang tersebut mencarilah harta tersebut. Naik gunung, turun gunung, melewatin kali, ya, terjal jalannya, liku-liku kanan kiri, naik turun dan sebagainya. Sampailah kepada yang dimaksud, yaitu dalam gua ada peti, dan peti dikunci, dan kunci sudah dipegang. Akhirnya dibuka, keket, dibuka, akhirnya benar. Di dalam peti itu ada emas, berlian, uang yang banyak. Wah, akhirnya senanglah ketiga pemuda itu. Alhamdulillah, kita dapat harta yang banyak. Ayo kita bagi tiga, kita akan bahagia dengan harta ini. Ayo, ayo. Yang satu protes. Ntar dulu, ntar dulu. Kenapa? Kita belum makan nih, lapar. Nanti kalau kita lapar, terus ada orang jahat, tenaga kita lemah, diambil. Kita kalah, kita gigit jari. Lalu bagaimana ya? Kita makan dulu. Ya udah, kalau begitu kita bagi-bagi tugas, yang 2 orang di sini aja, yang 1 orang mencari makanan di warung. Oh iya, iya, akhirnya ditunjuk 1 orang untuk membeli nasi dibungkus. Nah, akhirnya pergilah 1 orang mencari warung, dan di warung itu dia karena lapar makan duluan. Makan duluan, kenyang, alhamdulillah, ini enak sekali makanan. Terus dalam
Perjalanan waktu dia berpikir, aduh, nanti kalau dibagi 3, saya dapat sedikit. Bagaimana kalau untuk saya semua itu? Oh iya benar, nah, antara setan dan malaikat. Perang dalam hati dia. Lalu bagaimana caranya supaya untuk saya sendiri? Oh akhirnya berpikir, oh iya iya gini aja. Saya beli 2 nasi, lalu saya kasih racun, lalu dimakan racunnya, lalu meninggal dunia, duanya itu. Nah, meninggal dunia akhirnya untuk saya sendiri hartanya. Oh iya iya, iya. Mulailah setan menang dalam otaknya itu. Otak berpikir negatif, berpikir jahat, sudah dirasuki oleh setan. Nah, lalu kita lihat yang 2 orang tersebut. Ternyata gak sama. Ada niat-niat yang tidak baik. Bagaimana kalau dibagi 3? Kita dapat sedikit. Gimana caranya? Ya udah kita uh, bunuh saja itu teman kita itu, daripada nanti kita tidak dapat apa-apa dibagi 2, dibagi 3 kita sedikit. Ini bagi 2 saja ya. Masa? Akhirnya niat jahat juga yang 2 orang. Nanti gini caranya. Begitu teman kita masuk ke dalam gua ini, kita ngumpet dari belakang, kita antem pakai batu, pasti meninggal dunia. Oh iya iya, iya benar juga. Nah akhirnya dia ngumpet, ada ya, temannya yang masuk ke dalam gua. Kemana teman kita kok nggak ada ini nasinya, Mubazir? Dari belakang dia antem pakai batu, jebret jebret jebret, jebret, matilah 1 orang tersebut. Nah lalu yang 2 orang itu lapar, ingin makan, kita makan, ayo makan. Akhirnya makanlah nasi yang sudah dibeli oleh 1 orang tersebut ya, dengan kenyang. Ternyata ada racunnya. Nah, akhirnya kedua orang tersebut kejang-kejang, sakit perut. Aduh, kenapa ini? Aduh, ada racunnya itu. Bek mati, yang satu bek mati. Tiga-tiganya mati gara-gara harta benda. Nah, lalu Nabi Isa alaihissalam mengecek bener enggak ini. Dengan saya kasih harta yang banyak akan bahagia. Begitu dilihat ternyata rebutan harta. Sampai meninggal 3-tiganya. Allah Akbar. Nabi Isa merenung. Yang benar pendapat saya atau ketika orang tersebut, pendapat saya itu mengatakan bahwa sumber kebahagiaan itu adalah ketika kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dekati Allah, maka kita akan bahagia. Namun yang ketika orang yang telah tewas ini mengatakan bahwa sumber kebahagiaan itu adalah dengan harta yang banyak. Padahal bukan demikian. Yang terjadi adalah kematian 3-tiganya itu. Dengan harta yang banyak menimbulkan perpecahan, dengan harta yang banyak menimbulkan bunuh-membunuh. Kaum muslim-muslimat rahimakumullah. Ini pelajaran buat kita bahwa pertama, kita harus berpikir positif kalau orang lain ingin berbuat. Pikir positif. Kalau kita berpikir positif, orang lain akan berpikir positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, orang lain berpikir negatif juga. Yang kedua, sumber kebahagiaan itu sudah jelas dari sejarah 1000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sampai detik ini bahwa sumber kebahagiaan tetap kita itu harus beriman, bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Jangan menyekutukan Allah. Ya, kita harus tauhidnya harus kuat. Ya. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, auliyah, itiqodiyah, amaliyah, harus kuat. Ya, tauhid rububiyah satu-satunya zat yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah. Maka kita harus rajin sholat. Ya, sholatnya rajin, sholat wajib, sholat sunnah, itu bukti bahwa kita itu taat pada Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah laksanakan.
ya, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Rububiyah, uluhiyah. Tuhan adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup kita, yang mematikan kita, yang menghidupkan kita, yang mengasihi rizki kita, yang mengasihi jodoh kepada kita. Semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin sepenuhnya, yakin bahwa kita itu diciptakan oleh Allah beserta rizki-rizkinya, beserta jodohnya, beserta nasibnya, dan sebagainya. Beserta takdirnya, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhid qauliyah. Ya. Ucapannya itu harus mentauhidkan Allah, membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Ucapannya bermanfaat, berguna bagi samanya. Setiap ucapannya mengandung nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai spiritual. Setiap ucapannya mengandung suatu manfaat dan membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tauhid qauliyah dalam hati bahwa tidak hanya sekedar diucapkan tetapi harus diiyakan dalam hati bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang mengatur hidup kita, yang mengatur rizki, yang mematikan kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala, mengiyakan dalam hati yang paling dalam. Ya. Dan tauhid amaliyah disertai amal perbuatan yang soleh, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa. Itu mau apa lagi hidup di dunia ini, ya kan? Di dunia ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk, ya, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah, semua aktivitas kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oleh karena itu, pelajaran yang didapat tadi itu adalah kita itu harus benar-benar iman, takwa kepada Allah, itulah sumber kebahagiaan. Dan yang ketiga, kita semuanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khawatir masalah dunia, ya, dunia ini hanya sementara, ya. Khawatirlah nanti di akhirat kita sendirian, tidak ada yang menolong, ya kan. Amal kita sedikit, khawatir kita itu. Harus khawatir kita selamat atau tidak, ya kan. Kita sudah berbuat baik selama ini atau belum, kita banyak amalnya atau tidaknya, apa banyak kejahatannya. Kita khawatir bahwa nanti di akhirat kita itu meninggal dunia, apakah sudah banyak bekalnya untuk akhirat atau belum. Kita harus khawatir apakah kita itu selama ini sudah benar atau belum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita belum siap menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika dicabut nyawa kita. Kita harus khawatir, sedih, banyak dosanya, maka harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya tobat sehingga tidak lagi berbuat dosa, stop berbuat dosa. Laksanakan kehidupan ini dengan sebenar-benarnya menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Jadi otak kita harus selalu positif, otak kita gunakan secara maksimal untuk peradaban manusia sehingga dunia ini akan mengalami kemajuan, sehingga yang pada akhirnya Allah itu akan memberkati kita, akan mencintai kita, akan meridhai kita karena kita itu selalu aktivitasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berpikir positif, berpikir yang jernih, dan kita itu
harus kreatif berpikir untuk kemajuan peradaban umat Islam. Sehingga umat Islam di dunia ini benar-benar mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Rambut, otak, alis, taat pada Allah, jangan dikerok, ya. Jangan diukir-ukir. Ini sudah tentuan Allah. Betapa indahnya alis kita. Sehingga alis kita itu merupakan anugerah dari Allah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alis, mata kita, banyak pahalanya atau banyak dosanya, ya kan? Kita sering melihat yang tidak baik atau tidak, kita melihat yang maksiat atau tidak, kita melihat aurat yang bukan muhrimnya atau tidak. Nah, keselamatan kita tergantung pada mata kita. Ya kan? Mata kita harus dijaga, tundukan pandangan terhadap aurat ya, lain jenis yang bukan muhrim kita. Jaga pandangan kita, tundukkan pandangan kita, sehingga Allah akan menyukai kita. Mata kita ahli sorga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kan? Yang kemarin-kemarin ya sudahlah, kita tundukkan pandangan kita, taatlah pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu akan selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Ya kan, mata kita dijaga benar-benar dari pandangan yang tidak baik, sehingga Allah meridhoi kita dalam hidup kita, sehingga mata kita adalah ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Telinga kita ini akan menjadi saksi dari akhirat kelak. Gunakan telinga kita untuk mendengarkan yang baik-baik saja, jangan mendengarkan yang tidak baik. Nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung pada Allah supaya telinga kita itu ahli surga, mata kita ahli surga, otak kita ahli surga, rambut kita ahli surga. Apa? Hidung kita ahli surga. Jangan mau mencium sembarang cium. Ya, nah, ahli surga, hidung kita ahli surga. Mulut kita ahli surga atau ahli neraka. Banyak berbicara yang baik atau tidak baik. Mudah-mudahan kita selalu berbicara yang baik sehingga kita itu menjadi ahli surga, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ucapan mengandung makna yang berfaedah. Setiap ucapan selalu membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang selalu menggoda ucapan-ucapan yang tidak baik, tergelincir yang tidak baik, sehingga celaka. Banyak orang yang celaka gara-gara ucapan, banyak orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan ucapan. Ke bawah hati kita. Hati kita dijaga dengan sebaik-baiknya. Bahkan sumber kebahagiaan sebenarnya ada dalam hati. Dan orang ahli surga juga ada di dalam hati seseorang. Ketika itu Rasul bertanya pada para sahabat, "Hei sahabatku, tahukah di antara kalian siapakah orang yang ahli surga di antara kalian?" Para sahabat saling pandang, tidak bisa menjawab. Tidak tahu ya Rasul. Itu orangnya, kata Rasul. Besok lagi ditanya lagi, "Hei sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang ahli surga di antara kalian?" Tidak tahu ya Rasul. Itu orang. Besok lagi ditanya lagi oleh Rasul, "Hei sahabatku, tahukah di antara kalian siapakah ahli surga di antara kalian?" Tidak tahu ya Rasul. Itu orangnya. Ditunjukkan 3 kali orang itu saja. Akhirnya penasaran sahabatnya, kenapa dia ahli surga, saya bukan ahli surga, padahal saya rajin ibadahnya. Akhirnya diselidikilah ke rumah. Satu orang menyelidiki apa rahasianya kok bisa menjadikan ahli surga. Nah, saking penasarannya tidur di sana, sholatnya sama dengan saya, nggak sempurnanya sama, ya kan, ibadah yang lain sama. Lalu ditanya, sahabatku, saya ingin tanya, kenapa kok Anda dikatakan ahli surga oleh Rasul?
Padahal saya amat-amati sama aja dengan saya amal ibadahnya. Oh ya, ingin tahu rahasianya? Iya, saya memang ibadahnya sama dengan kalian semuanya, tetapi ada satu kunci rahasia Alisor. Apa? Saya sehabis bangun tidur, begitu bangun tidur selalu mendoakan seluruh kaum muslimin muslimat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslim muslimat ya Allah dari berbagai dosa, dari berbagai macam kemaksiatan. Ampunilah seluruh kaum muslim muslimat. Ya Allah, ampunilah orang yang pernah berbuat salah sama saya. Ya Allah, ampunilah orang yang zolim sama saya. Ampunilah orang yang pernah berbuat jahat sama saya. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni, diinsafkan, dan mudah-mudahan menjadi ahli surga. Itulah doa saya. Sehingga hati saya itu bersih dari berbagai macam dengki, iri, takabur, ya, sombong, dendam, dan sebagainya. Oh, itu rasanya iya. Kalau begitu saya akan melaksanakan semacam itu. Saya akan tiru amalan itu. Saya akan bersih hatinya. Saya akan mendoakan seluruh kaum muslim. Saya akan mendoakan orang yang pernah zulim sama saya, yang pernah jahat sama saya, yang pernah berbuat aniaya sama saya, yang pernah berbuat jahat menganiaya saya. Ya kan? Saya akan mendoakan mereka supaya diampuni dosa-dosa dan kesalahan. Nah, itu. Kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Jadi kuncinya dalam hati. Kalau hatinya bersih, hatinya benar-benar apa namanya ya, ya bersih dari sifat dengki, iri, sombong dan sebagainya, suci hatinya. Itulah ahli surga. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Hati harus taat pada Allah, takut juga pada Allah. Hatinya baik, semuanya baik. Hatinya tidak baik, semuanya tidak baik. Nah, ini dalam hati. Tangan, tangan kita banyak maksiatnya atau tidak? Nah, maka bertobatlah pada Allah. Ampunilah ya Allah tangan kita yang kadang-kadang berbuat maksiat, kadang-kadang melawanmu dengan menyakiti orang lain, ya kan? Mengambil hak orang lain, berbuat dosa pada yang bukan muhrimnya. Ini tangan itu bisa masuk neraka gara-gara tangannya karena belum bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangan akan menjadikan ahli surga, membantu orang tua, membantu fakir miskin, membantu yatim piatu, menolong orang yang dalam kesulitan, ya kan? Berinfak sodako dengan tangan. Mudah-mudahan tangan kita itu menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Istighfar, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'abduka wa na'ala ahlika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tangan kita bersih dari dosa, hati kita bersih dari dosa, mulut kita bersih dari dosa, hidung kita bersih dari dosa, mata kita bersih dari dosa, telinga kita bersih dari dosa, otak kita bersih dari dosa, rambut kita taat kepada Allah, bersih dari dosa. Ke bawah perut, nah perut kita itu makannya halal haram. Mudah-mudahan kita makan yang halal selama ini. Ya, kalau pernah terjadi makan yang haram, bertobatlah pada Allah. Sebab dengan makan yang haram, maka akan berperilaku yang salah, yang mengandung dosa. Sehingga akan menjadikan laknat Allah menimpa kepada manusia. Tetapi kalau makanan halal, perilaku akan baik, dan Allah mencintai orang-orang yang makan halal, yang baik-baik, jangan korupsi, jangan makan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut di bawah perut farji kita, jangan berzina, ya kan?
Mendekati zina aja tidak boleh, apalagi sampai berzina. Allah Akbar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ampunilah dosa farji kita, hindarilah dari perbuatan maksiat, hindarilah dari perzinahan. Ampunilah farji kita. Ya, mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Dengan farji kita mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah karena digunakan yang baik-baik saja. Ya, maka yang belum menikah, bagi umur yang sudah cukup untuk menikah, yang menikah cepat, ya, supaya tidak mendekati persinahan. Yang sudah menikah, jaga farji kita supaya ya digunakan yang baik-baik saja pada suami, pada istri yang halal. Kita bertobat pada Allah, ya Allah, ampunilah farji kita. Farji kita itu adalah anugerah dari Allah, ciptaan Allah. Maka perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita menjadi ahli surga. Kaki kita melangkah kemana selama ini, ya Allah. Mudah-mudahan kaki kita selalu datang ke masjid, ya, masih taklim, ya. Kaki kita selalu untuk bekerja, gunakan langkah kaki kita untuk benar-benar mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan kaki kita bisa ke tempat maksiat juga bisa, dengan kaki kita itu ke masjid, ke tempat ibadah, jadi pahala yang besar. Tempat bekerja, pahala yang besar. Langkahkan kaki kita untuk tempat-tempat, ke tempat-tempat yang berguna, berfaedah, dan tempat-tempat yang menjadikan iman kita menjadikan tinggi, sehingga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Hei jiwa yang tenang, harus kita saling ridho-ridhoi, kumpulah pada golonganku dan masukkan ke dalam surgaku. Jadi orang yang tenang itu akan dikumpulkan oleh Allah, tempat yang tenang juga, dan dimasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat setinggi-tingginya penghargaan dari Allah kepada orang yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan kita, yang mematikan kita, Allah lah yang mengasih rizki kita, Allah lah yang menyempitkan rizki kita juga Allah, ya kan? Maka kita hidup kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya sendiri dan buat hadirin sekalian yang mendengarkan ini. Mudah-mudahan kita semua itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat derajatnya nanti di akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.